Bab 2941. Kapal Galaksi. Awalnya berdiri di platform tinggi, dalam posisi merendahkan, begitu banyak murid sekte di antara penonton yang melihat ke atas dan iri, yang membuat Gyoker Fan cukup senang. Tapi begitu melihat Eric Kin yang duduk di kursi VIP di luar formasi dan mengobrol dengan Vinolasu, Gyoker Fan merasa tidak nyaman seperti makan kotoran. Sebelumnya, dia berpura-pura menjadi pelindung formasi, dan pikir bisa mengalahkan Eric Kin. Tanpa diduga, Eric Kin adalah seorang VIP yang duduk di sana menonton, tetapi sekarang dia seperti kuli. "Kakak, seriuslah, jangan mengacaukan formasi." Gyoker Fan gelisah, menyebabkan beberapa pola formasi Reiki hampir lepas, dan adiknya Chris Fan dengan cepat berkata dengan suara tipis. Kedua bersaudara itu bertanggung jawab atas area yang sama, Gyoker Fan tidak peduli, dan Chris Fan pusing. "Dimengerti, jangan khawatir tentang itu, jaga dirimu baik-baik, apa yang sedang terjadi sekarang?" Gyoker Fan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa adiknya bukanlah pria atau wanita, dan dia merasa lebih girly dari sebelumnya. Adik laki-lakinya cukup normal ketika dia masih muda, tetapi ayahnya tidak peduli bagaimana dia menjadi seperti ini sekarang. Tapi dia juga membuang pikirannya. Bahkan jika kesal, dia tidak dapat mengubahnya. Dan ketika pembentukan formasi benar-benar dimulai, dia akan memiliki kesempatan untuk membuktikan kekuatannya lagi di depan Vinolasu. Kamu kesal, apa yang kamu lakukan denganku, itu karena orang itu." Chris Fan ditegur Gyoker Fan, mendengus, dan tidak setuju. Dia melirik dingin pada Eric Kin di kejauhan, dengan cermin bening di hatinya. Tanpa diduga, Eric Kin pergi ke sekte HOIW setelah bertarung dengan dirinya sendiri di lautan tak berujung dan dia juga menjadi nenek moyang dari beberapa leluhur perintis. Di lautan tak berujung, Eric Kin akhirnya memecahkan rahasianya sendiri, menyebabkan dia melarikan diri pada saat itu, meninggalkan kesan mengerikan pada Chris Fan. Meskipun Eric Kin memakai topeng sekarang, melalui hubungan antara Suga Han dan Yuna Han, ditambah teknik kultivasi khusus Chris Fan akan segera dapat menemukan identitas sebenarnya dari Eric Kin. Dapat dikatakan bahwa keluarga Fan juga ada di nadi Gunung Sihir, salah satu dari sedikit orang yang mengetahui wajah asli di balik topeng Eric Kin. "Jika kamu memberitahu ayah dan saudara lelakiku tentang ini, itu pasti akan dihargai." Chris Fan menyentuh dagunya. Dia tidak hanya tahu seperti apa sebenarnya Eric Kin, tetapi dia juga tahu beberapa taktik Eric Kin karena dia pernah bermain melawan satu sama lain. Namun, orang ini agak aneh. Dia bisa mengetahui rahasiaku dalam kontak yang begitu singkat. Tidak mudah diprovokasi. Melihat ayah dan kakak laki-lakiku tampaknya agak memusuhi dia, biarkan kakak laki-laki itu berurusan dengannya. Aku akan berpura-pura tidak tahu. Setelah berpikir sejenak, Chris Fan juga menoleh ke belakang. Sebenarnya, dia sudah lama menyadari bahwa Eric Kin adalah Master Cheng, tetapi dia selalu sedikit takut pada Eric Kin, jadi Chris Fan tidak pernah berbicara dengan orang lain. "Paman keempat Han, kenapa aku tidak melihat Yuna hari ini?" Setelah duduk, Eric Kin mengobrol sebentar dengan Suga Han dan Darman Han, kemudian menemukan sosok yang dikenalnya hilang. Pembukaan formasi bintang padat merupakan acara besar bagi sekte HOIW. Gyoker Fan, putra suci, baru saja meninggalkan wilayah rahasia dan segera kembali. Yuna Han dulunya adalah anggota sekte tersebut, tetapi sekarang dia telah pergi. Yuna memiliki hal lain untuk dilakukan. Dia telah meninggalkan sekte HOIW. Hari ini, dia tidak akan berpartisipasi dalam formasi. Suga Han menjelaskannya secara singkat, tetapi sepertinya dia tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang topik ini, malah berbicara tentang banyaknya bintang padat. "Master Cheng, selama formasi terbuka, aku juga akan memberitahumu bahwa level token galaksi ini berbeda." Melihat formasi bergerak perlahan, kata Suga Han. "Galaksi token kental, apakah ada perbedaan?" Eric Kin tercengang sejenak. Dia sendiri sepertinya tidak pernah mendengar hal ini. Ini sebenarnya perlu dibedakan. Misalnya,
Token yang diperoleh dari dunia luar semuanya terkondensasi dari langit dan bumi, dan tidak ada perbedaan. Tetapi melalui formasi spiritual dari 4 klan utama kami, ada beberapa kami terpisah. Suga Han mengangguk. Master Cheng, kamu harus tahu bahwa apa yang disebut wilayah rahasia, sebenarnya, cara untuk masuk adalah galaksi. Eric Qin mengangguk. Inilah asal mula nama wilayah rahasia di galaksi, tentu saja dia mengetahuinya. Ketika wilayah rahasia galaksi terbuka, sebuah galaksi akan lahir antara langit dan bumi di lokasi tertentu. Seorang kultivator dengan token, setelah memasuki galaksi, secara bertahap akan meninggalkan ruang dari dunia dewa daratan dan memasuki wilayah rahasia. Galaksi itu setara dengan daerah penyangga antara daratan dan wilayah rahasia. Dan token galaksi ini akan digunakan sebagai tiket pada saat itu. Karena ini adalah tiket, tentu akan sangat berbeda, kata Suga Han. Galaksi dibuka, kapal bintang berlabuh, tokennya adalah tiketnya, dan para penambang naik ke kapal. Suga Han mengatakan pepatah yang telah beredar di nadi gunung sihir selama bertahun-tahun. Para kultivator yang berpartisipasi dalam wilayah rahasia galaksi, di nadi gunung sihir, tidak ada 1000 tapi 800. Secara alami, ada lebih dari 1 kapal luar angkasa, dan juga memiliki kecepatan dan ukuran. Semua jenis dari perbedaan. Beberapa kapal bintang adalah yang paling awal dan paling cepat. Kalau bisa naik kapal itu, 1 hari atau bahkan 3 atau 5 hari lebih cepat dari kultivator lain untuk mencapai sisi lain galaksi, keuntungannya dan kerugian dari token ini, kamu dapat memutuskan kapal mana yang layak ditumpangi oleh kultivator. Maksudmu token tingkat tinggi dapat menjadi yang pertama naik ke kapal dan memasuki wilayah rahasia terlebih dahulu, sehingga memperoleh keuntungan. Mata Eric Qin bergerak sedikit dan dia mengerti sedikit. Wilayah rahasia terletak di ujung lain galaksi, dan kapal luar angkasa berada dalam urutan yang berbeda. Melewati ke sisi lain terlebih dahulu, dia secara alami dapat memahami lingkungan lebih awal. Selain itu, dalam waktu 3 atau 5 hari, harta karun di wilayah rahasia mungkin semuanya dicari oleh para kultivator yang mendarat lebih dulu. Setelah mengunjungi banyak harta warisan wilayah rahasia, Eric Qin secara alami mengetahui pentingnya waktu. Meskipun dia tidak pergi ke wilayah rahasia untuk mencari harta karun, tetapi untuk menemukan lembah transmisi, butuh 3 atau 5 hari lebih lama dari yang lain, yang merupakan perbedaan besar. Ya, itu seperti token yang diperoleh dari dunia luar. Tidak ada perbedaan level. Kapal bintang mana yang bisa kamu naiki sepenuhnya tergantung pada kemampuan pribadimu. Kemudian kita punya tempat, kata Suga Han. Tetapi pembentukan 4 formasi besar kami untuk beberapa alasan khusus, dapat memperoleh wawasan tentang aturan aglomerasi token galaksi, sehingga dapat menghasilkan token tingkat atas. Memiliki token semacam ini akan menentukan kualifikasi untuk mendapatkan jenis kapal bintang tertentu. Selama kamu menggunakannya, tidak ada yang dapat mengambil posisimu di kapal, tetapi hal ini, aku tidak dapat menyingkatnya untukmu, hanya metode pembentukannya setelah formasi dibuka, kamu bisa memasukinya dan mencarinya sendiri. Ini juga yang menjadi alasan mengapa setiap formasi bintang padat dibuka, sekte meminta jenius untuk kembali secepatnya. Bukankah itu berarti tanpa tanda khusus ini, akan ada perkelahian saat menaiki kapal? Tanya Eric Qin. Ya, dan pertempuran seringkali lebih tragis dari yang dibayangkan, sangat berdarah dan kejam. Ekspresi Suga Han juga serius. Agar selangkah lebih maju, dapatkan kualifikasi untuk mendarat terlebih dahulu, kemudian cari peluang terlebih dahulu. Setiap kali wilayah rahasia galaksi dibuka, hampir 1/10 dari kultivator jenius akan ada perkelahian dan akhirnya mati di atas kapal. Bersambung.